Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga baik dan sehat selalu ya, amin. Baiklah, saya akan langsung saja perkenalkan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Penny Marcella, 2. Naura Fadila, 3. Muhammad Gali Putra Jaya, 4. Muhammad Naufal Habibullah, 5. Hendriansyah. Baiklah, judul dari kelompok kami yaitu mengenal dan memahami leasing dari waralaba. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita Naura Fadila. Kepada Naura, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari mengenal dan memahami leasing dan waralaba. Munculnya lembaga leasing merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pelaku bisnis karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah panjang. Sedangkan melalui leasing, mereka biasanya memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka pengembalian antara 3 tahun hingga 5 tahun atau lebih. Oleh karena itu, pendanaan yang cepat dan dalam skala besar, serta tempo pengembalian yang cukup lama menjadi faktor penarik para pelaku usaha untuk menggunakan jasa leasing. Hanya dengan menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha, sebuah bisnis mampu meraup keuntungan yang lebih banyak dengan resiko yang lebih minim. Ditambah dengan passive income yang baik seperti fee, royalty, dan biaya pelatihan membuat model bisnis ini sangat banyak digemari entrepreneur. Hal ini yang menyebabkan model bisnis waralaba menjadi sangat menguntungkan, terkhusus bagi franchiser. Dalam pertimbangannya, model bisnis waralaba juga cukup menguntungkan bagi franchisee. Ketika seseorang membeli waralaba, maka merek dagang, produk, dan operasional sudah bukan menjadi permasalahan utama. Bahkan hampir semua bisnis waralaba memiliki peluang keberhasilan yang tinggi karena branding serta manajemen bisnisnya sudah terbangun sejak awal. Dukungan dan pelatihan yang diberikan oleh franchisor juga menjadi sumber daya tersendiri ketika seseorang akan membuka usaha waralaba ini. Leasing dan waralaba. Istilah leasing memiliki pengertian yang beraneka ragam dan bervariasi. Namun, secara umum, leasing berarti equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing juga berarti pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Perjanjian leasing tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang objeknya berupa barang modal, dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks. Karena dalam leasing dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat mendekati transaksi jual beli aktiva, angsuran, dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Menurut KBBI, waralaba adalah suatu kerjasama di bidang komersial dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Hak pengelolaan dan hak pemasaran. Waralaba adalah suatu kontrak di mana salah satu pihak berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, haki, atau pertumbuhan karakteristik komersial milik pihak lain dengan biaya berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain. Sehubungan dengan penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa, istilah waralaba juga merupakan gabungan dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang berarti keuntungan. Waralaba di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Mengapa pembiayaan leasing lebih menguntungkan daripada jenis pembiayaan lain? Alasan mengapa pembiayaan leasing lebih menguntungkan daripada jenis pembiayaan lain yaitu yang pertama mengurangi pengeluaran perusahaan, yang kedua menguntungkan arus kas perusahaan, yang ketiga membuat perusahaan dapat mengikuti perubahan teknologi, yang keempat memberikan persyaratan yang fleksibel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Naura Fadila. Mengapa perusahaan lebih memilih leasing daripada membeli aset? Perusahaan seringkali lebih memilih leasing daripada membeli aset karena beberapa alasan utama. Yang pertama, pengelolaan kas yang lebih baik. Leasing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pengeluaran besar di awal, sehingga lebih mudah untuk menjaga likuiditas. Yang kedua, manfaat pajak. Pembayaran leasing seringkali dapat dikurangi dari pajak, memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas. Leasing memberikan opsi untuk memperbarui atau mengganti aset lebih mudah sesuai dengan perkembangan teknologi atau kebutuhan bisnis. Yang keempat, resiko penurunan nilai aset.
Dengan leasing, perusahaan tidak perlu khawatir tentang penyusutan atau penurunan nilai aset. Yang kelima, perawatan dan dukungan. Beberapa perjanjian leasing termasuk layanan pemeliharaan, mengurangi beban operasional perusahaan. Pelanggaran leasing dapat dipidanakan. Kasus pelanggaran leasing dapat dipidanakan tergantung pada sifat pelanggarannya dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Umumnya, pelanggaran dapat mencakup tindakan seperti penipuan, penggelapan, atau pelanggaran kontrak yang mengarah pada kerugian finansial yang signifikan. Secara umum, leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh pemberi sewa untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, dan jika ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian tersebut, biasanya diselesaikan melalui jalur perdata. Namun, jika ada unsur-unsur yang memenuhi unsur pidana, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan penipuan, maka bisa saja kasus tersebut diproses secara pidana. Apa perbedaan antara leasing dan hutang? Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Sedangkan hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur. Sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur. Dalam Islam, hutang dikenal dengan qard yang secara etimologi berasal dari kata al-qad yang berarti memotong. Qard juga didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat menerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang apakah di dalam leasing terdapat riba. Singkatnya, leasing dapat mengandung unsur riba tergantung pada struktur dan syarat perjanjian. Riba merujuk pada pengenaan bunga berlebihan dalam pinjaman. Jual beli kredit adalah transaksi di mana barang dibeli dengan pembayaran di masa depan, biasanya dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai. Dalam Islam, hutang sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan mendesak. Jual beli kredit sah jika syarat pelunasan dan cicilan jelas saat akad. Transaksi ini menguntungkan kedua pihak, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Apa yang melatar belakangi waralaba diminati di Indonesia? Waralaba atau franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Di Indonesia, bentuk usaha bisnis ini juga berkembang dengan pesat, di mana bentuk usaha franchise ini banyak digunakan dalam usaha fast food restoran seperti Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald, hotel, dan jasa penyewaan mobil. Bentuk ini juga digunakan oleh bisnis lokal di Indonesia seperti Esteller. Melihat perkembangan yang ada di Indonesia terhadap usaha waralaba, maka diperlukan adanya kepastian hukum, pelindungan hukum bagi pelaku usaha, terutama bagi franchise terhadap tindakan franchisor yang merugikan franchise. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materinya. Mengapa perjanjian waralaba penting bagi keberlangsungan kegiatan bisnis? Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, perjanjian waralaba adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba, atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Perjanjian waralaba ini ada untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Apabila ada satu pihak yang melanggar perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku. Perjanjian pada pihak franchise ini menjadi perjanjian baku yang isinya berupa perjanjian pokok dan hal penting lainnya. Selanjutnya, bagaimana mengetahui bahwa suatu bisnis merupakan waralaba? Yang pertama yaitu hubungan kontrak. Adanya perjanjian tertulis antara pemilik dan penerima. Yang kedua, merek dagang. Waralaba biasanya beroperasi di bawah merek dagang yang sudah dikenal. Yang ketiga, ada sistem dan prosedur. Yang keempat, dukungan dan pelatihan. Dan yang kelima itu adalah royalty atau biaya franchise. Materi yang selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan saat pemilihan waralaba sehingga memperoleh keuntungan besar.
pemilik waralaba untuk mengembangkan sistem waralaba adalah potensi keuntungan dari pasokan bahan baku atau WIP, work in process. Misalnya, jika bahan baku dibeli oleh pemilik waralaba, mereka memiliki keuntungan lebih dari biaya karena volume material. Mereka juga dapat bernegosiasi dengan pemasok sehingga mereka dapat meminta standarisasi produk, menjaga kualitas dan efisiensi manajemen persediaan bersama. Dengan daya beli, waralaba dapat menerima bahan-bahan segar setiap hari atau setiap minggu menggunakan infrastruktur logistik di tingkat franchisor. Tahun 2010, dalam hal ini pemilik waralaba biasanya bertanggung jawab atas ketersediaan bahan baku atau bahan cetak untuk keperluan outlet jaringannya. Bertanggung jawab di sini untuk franchisor harus memastikan kualitas dan keseragaman produk output atau layanan di seluruh jaringan dikelola. Itu digunakan untuk memastikan kualitas persepsi di mata konsumen pada franchisor. Mereka telah memiliki janji produk dan layanan sebagai serta tampilan yang sama di setiap outletnya. Selanjutnya, hal apa yang penting dalam perjanjian waralaba? 1. Karena perjanjian waralaba bersifat sangat pribadi, maka hak dan tanggung jawab penerima waralaba tidak dapat dengan kemudahan untuk menjual dan membeli atau mengalihkan hak dan tanggung jawab penerima waralaba kepada pihak lain. 2. Posisi pemberi waralaba lebih beralasan mengingat fakta bahwa ia dapat mengakhiri perjanjian hanya berdasarkan pelanggaran atau kecerobohan penerima waralaba dalam menjelaskan usahanya. 3. Ketika pengaturan berakhir atau di sisi lain jika pemahaman pendirian tidak diisi ulang secara umum, penerima waralaba diharapkan untuk kembali dan menutup semua pemanfaatan citra pemberi waralaba. 4. Penerima waralaba bertanggung jawab atas setiap modifikasi atau penambahan yang diminta oleh pemberi waralaba. 5. Dengan asumsi lingkungan bisnis harus diubah atau dipindahkan sesuai dengan keinginan pemberi waralaba setelah perluasan pengaturan. Komitmen penerima waralaba adalah mengikuti keinginan pemberi waralaba. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Ya Allah, kami mohon ampun. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu makalah ini membahas tentang dua model bisnis, yaitu leasing dan waralaba yang menjadi alternatif strategi dalam pengembangan usaha. Leasing adalah metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan memperoleh barang modal tanpa harus membelinya, melainkan melalui pembayaran berkala. Hal ini memberikan fleksibilitas dan mengurangi resiko keuangan, terutama dalam hal mengikuti perkembangan teknologi dan manajemen arus kas perusahaan. Leasing juga memiliki keunggulan dibandingkan jenis pembiayaan lain, seperti persyaratan yang lebih fleksibel dan dibandingkan dengan pinjaman bank. Sementara itu, waralaba adalah sistem bisnis yang memungkinkan seseorang menggunakan merek dan sistem operasi perusahaan yang sudah mapan. Waralaba memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana franchisor dapat memperluas usaha dengan menggunakan mobil pihak lain, sedangkan franchise mendapatkan dukungan operasional serta manfaat dari mereka yang sudah dikenal. Di Indonesia, bisnis waralaba sangat diminati karena memberikan keuntungan yang besar dengan resiko yang lebih terukur. Secara keseluruhan, baik leasing maupun waralaba adalah strategi bisnis yang efektif untuk pengembangan usaha dengan risiko yang relatif minim serta keuntungan yang menguntungkan bagi para pelakunya. Itulah hasil dari kesimpulan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.